Pemirsa, upacara perayaan Hari Ulang Tahun ke-497 Kota Jakarta digelar di Monumen Nasional hari ini. Upacara juga dihadiri warga dari berbagai daerah. Ya, sejumlah rangkaian acara digelar untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-497 Jakarta. Salah satunya dengan upacara peringatan yang digelar di Monumen Nasional hari ini. Sebanyak 1.700 orang berbaris lengkap dengan seragam mulai dari aparat TNI Polri hingga siswa-siswi SMP dan SMA. Upacara dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Heru Budi dengan tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona. Peringatan Hari Ulang Tahun kali ini menandakan peralihan status ibu kota menjadi kota global. Puncak perayaan ulang tahun Jakarta akan digelar malam ini mulai dari pukul 6 sore hingga 11 malam di kawasan Monas. DKI Jakarta yang ke-497. Semoga Jakarta ramah untuk masyarakatnya, aman untuk ditinggali, dan juga ke depan bisa mengatasi problem-problem yang tentunya ke depan cukup banyak dan tantangannya luar biasa. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta institusinya profesional dan transparan dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kapolri juga meminta proses hukum terhadap tersangka Peggy Setiawan dilakukan dengan scientific crime investigation atau investigasi berbasis ilmiah. Kan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016. Hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan, ya, sudah ada putusan inkrah kasasi. Namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation. Artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Berikan rasa keadilan. Ya, dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan kini menyasar ayah Peggy Setiawan. Dari rangkaian peristiwa yang telah terjadi, benarkah Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, bisa terancam pidana? Sudah hadir praktisi hukum Profesor Elsa Syarif dan juga pengacara Peggy Setiawan, Deo Lipa Yumara. Selamat malam, Bu Elsa dan juga Bang Deo Lipa, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Prof. Elsa terlebih dahulu. Prof, apa kaitannya identitas ganda yang dimiliki oleh ayah Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Ya, kan sekarang ini kan sudah EKTP ya, harus satu identitas, tidak bisa double. Berarti kan jika ada sampai terjadi double, berarti ada sesuatu tindak pidana, yaitu pemalsuan. Karena pembuatan KTP sekarang seluruh Indonesia hanya satu, tidak ada yang dua, tidak ada double nama. Misalnya nama Elsa, kemudian nama Elsa Syarif, sudah tuh kemudian nama Lisa Syarif atau apa, itu kan
pada orangnya sama. Itulah untuk ditetapkannya ektp supaya tidak ada double, dan itu bisa itu satu tindak pidana karena waktu pengajuan sampai ada dua, berarti ada sesuatu yang dipalsukan faktanya. Baik Bang Diolipa, ini kemarin saat pemeriksaan ayah Peggy mengakui bahwa identitas ganda ini dibuat untuk kepentingan pribadi. Lalu bagaimana kemudian jika dikaitkan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, Bang Diolipa? Ya, kalau persoalannya adalah membuat identitas, itu kan persoalan lain ya. Kapan dia dibuatnya juga persoalan lain juga, karena kan Undang-Undang Dukcapil kan masih baru. Kalau dulu kan masih bisa-bisa aja tuh identitas ganda ya. Nah, kalau dalam kaitannya dengan obstruction of justice, ya tidak ada kaitannya. Kalau niatnya adalah itu yang pertama. Yang kedua adalah Undang-Undang KUHP kita itu mengatur bahwasanya obstruction of justice ini kan diatur di dalam pasal 221 KUHP. Tapi pasal 221 ayat 1 mengatur tentang obstruction of justice. Tapi ayat 2-nya itu kemudian terhadap keluarga saudara, itu tidak berlaku obstruction of justice. Nah, Peggy ini kan orang tuanya kan dengan Peggy ini satu darah. Kalau kita baca di pasal 221 ayat 2-nya, itu dihapus pidananya terhadap obstruction of justice kalau dilakukan oleh keluarga saudara. Jadi ya tidak berlaku. Jadi memang tidak ada kaitannya antara obstruction of justice dengan si bapaknya Peggy tadi. Karena pasal undang-undang KUHP-nya menyatakan demikian. Pidananya hapus begitu. Kalau ini persoalan adalah persoalan identitas ganda atau apa, itu kan persoalan Dukcapil ya. Nanti pidananya juga nanti kita lihat apakah ada apa enggak, terus masa kapan berlakunya juga kan kita bisa lihat. Baik, tanggapan Anda Prof. Elsa? Ya, masalahnya ini bukan itu aja, tetapi kan ada pembuktian di dalam putusannya bahwa ada pemberian dana untuk mencabut keterangan dari para saksi yang dilakukan oleh keluarga. Jadi yang dimaksud misalnya melindungi keluarga yang masih sedarah, misalnya saya sebagai contoh waktu Mas Tommy melarikan diri dan keluarganya itu menyembunyikan, ya. Jika nanti akhirnya terbukti keluarga menyembunyikan Mas Tommy waktu itu dinyatakan buron misalnya, itu dia nggak kena perkara pidana ya, karena masih saudara, itu maksudnya. Tetapi melakukan pemalsuan yang akhirnya menghalangi penyidikan dan menyulitkan penyidikan, itu lain artinya. Jadi Prof. Elsa, identitas ganda yang dimiliki oleh ayah Peggy ini masuk ke dalam dugaan upaya perintangan penyidikan, begitu? Kita lihat nanti, saya tidak bisa menetapkan itu ya, nanti kita lihat dari hasil pemeriksaan penyidikan dari Kepolisian Polda Jabar, apakah itu menjadi suatu upaya untuk melindungi, mengelabui dari polisi untuk melakukan penangkapan. Jadi kan waktu itu ada dilakukan DPO, Andi, Dani, dan Peggy garing Peron. Ya, sekarang kan permasalahan dinyatakan bahwa ini bukan Peggy Peron, tetapi Peggy Setiawan. Jadi itu orang yang salah. Tetapi kan maksudnya itu bukan Peggy Peron, tapi Peggy garing Peron. Nah, inilah yang menjadi sesuatu yang harus didalami oleh penyidik. Baik, tapi kalau dari pendapat Anda, Prof. Elsa, karena KTP aja double, itu nanti urusannya terpisah. Tidak, tapi ada satu rangkaian perbuatan gitu loh. Baik, kalau kita lihat dengan selain identitas ganda yang dimiliki oleh ayah Peggy, kemudian ayah Peggy juga diduga menyembunyikan anaknya Peggy Setiawan, dan bahkan Peggy juga memiliki 2 nama begitu. Apakah ini juga dikategorikan sebagai upaya perintangan penyidikan? Kalau dari pendapat Anda seperti apa, Prof. Elsa? Iya.
waktu terjadi pengumuman kan ini kota Cirebon kan nggak besar ya. Waktu diumumkan adanya DPO, Peggy atau Peron dan segala macam dan saksi-saksi yang lain tahu saling kenal mereka ini yang memberikan yang melakukan BAP ada kita baca di putusan-putusan itu. Nah, waktu itu namanya Peggy. Nah, sekarang kan diakui oleh bapaknya sendiri bahwa namanya dirubah menjadi Robi. Nah, itu tujuannya apa? Semuanya nanti saya tidak mau menuduh ya karena kan saya bukan penyidik, tapi nanti hasil dari pemeriksaan apa maksudnya merubah. Nah, kalau kita nyatakan kalau dia tidak bersalah dan dia ada itikat baik ya, tentunya datang kepada Polda Jabar mengklarifikasi dan clear. Tapi kan ini tidak ada klarifikasi, malah ada di dalam putusan itu para keluarga terdakwa terpidana memberikan dana kepada saksi untuk merubah keterangannya di persidangan. Itu. Baik. Nah. Oke. Baik, jadi Bang Deo Lipa, apa alasan perubahan nama Peggy Setiawan dan bagaimana jika ini juga dikategorikan sebagai dugaan upaya perintangan penyidikan? Ya, jadi ini kan kita nggak tahu tujuannya merubah nama ini untuk apa. Kadang-kadang niat itu kan harus ditampilkan dulu. Niatnya orang tua Peggy merubah namanya itu untuk apa? Kan bisa jadi untuk kepentingan dia pribadi juga. Merubah identitas dia dulu atau apa, atau dia mau kawin lagi atau apa, kan bisa jadi begitu niatnya. Itu yang pertama. Nah, kalau kemudian tujuannya adalah juga untuk obstruction of justice, dia kemudian menghalangi perintangan dalam penuntutan atau penyidikan atau dalam pengadilan, itu dia dengan sendirinya dihapuskan unsur pidananya. Kenapa? Karena pasal 221 KUHP ayat 2 menyatakan begitu. Kalau keluarga saudara yang melakukan demikian, itu otomatis hapus. Saya bacakan pasalnya ya. Aturan tentang obstruction of justice tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seseorang keluarga saudara atau semenda, garis lurus atau dalam garis menyimpang, derajat kedua atau ketiga atau terhadap suami istrinya atau bekas suami atau bekas istrinya. Itu pasal 221 ayat 2 KUHP. Jadi otomatis hapus, walaupun dia juga berupaya melakukan obstruction of justice, ya hapus saja. Kenapa? Pasalnya menyatakan demikian. Nah, kita ribut-ribut di pasal 221 ayat 1, poin 1 dan poin 2. Tapi pasal 221 ayat 2 menghilangkan itu terhadap keluarga saudara. Apalagi ini keluarga langsung, ayah dengan anak. Ya hapus dia pidananya. Jadi nggak perlu lagi kita beribut tentang ayah Peggy melakukan pidana atau enggak. Nah, dalam konteks obstruction of justice. Tapi dalam konteks dia identitas ganda, nah itu persoalan lain. Ya niatnya apa dulu, terus tujuannya apa, terus masuk nggak dengan undang-undang yang baru ini, Dukcapil, kan begitu. Baik, Bang Deo Lipa dan juga Prof. Elsa, sebelum kita lanjutkan, kita akan saksikan terlebih dahulu pengakuan dari ayah Peggy di program Rakyat Bicara 2 pekan lalu terkait KTP ganda ini. Kita saksikan. Benarkah Bapak menggunakan 2 identitas, Pak? Maksudnya gimana, Bung Rasman? Saya mendapat informasi Pak Rudi ini menggunakan 2 nama. Nama Bapak nama Bapak satu Rudi Irawan, itu kalau di Cirebon, kalau di Bandung menggunakan nama Asap Rudi. Benarkah itu, Pak? Rudi. Betul, Pak. Itu masalah, kenapa Bapak menggunakan 2 nama itu, Pak? Itu masalah perkawinan, Pak. Kenapa dengan perkawinan Bapak? Perkawinan itu istri yang tua tidak tahu, Pak. Saya kawin di sini lagi, Pak. Gitu. Oh, jadi dengan Bapak menikah terus Bapak memalsukan identitas Bapak? Tidak, Pak. Tidak sama saya. Itu memalsukan, Pak. Maksudnya Bapak di Bandung namanya berbeda karena dengan istri kedua begitu? Iya, Pak. Masalah perkawinan, Pak. Jadi Bapak menikah di Bandung tanpa izin istri pertama, terus Bapak merubah nama Bapak? Betul, Pak. Bapak merubah identitas juga? Itu saya merubah kakak juga? Sebentar, ini nikah siri maksudnya? Nikah, betul, Pak. Nikah ini nikah benar, Pak. Berarti KUA. Bapak punya 2 kakak? Nikah KUA, Pak. Iya, Bapak punya 2 kartu keluarga? Betul. Betul. Punya 2 KTP? 1, Pak. KTP-nya yang mana, Pak? Ya, Sebentar, Pak. Pak, berarti Bapak mengakui bahwa Bapak telah memalsukan identitas, betul?
Oke. Sebentar Pak, saya mau tanya Bapak, bukan tanya pengacara Bapak. Nah, mungkin dibantu. Yang melakukan Bapak. Bentar, Dibantu, bentar, Pak. maaf, Baik, maaf, Pak saya Dendi. bantu, Pak. Sebentar Pak Dendi. Saya bantu dulu. Pak, Bapak pelaku langsung Pak, kecuali Bapak tidak ada di sini. Anda kembali di iNewsroom pemirsa dan masih bersama kami ada Profesor Elsa Syarif, praktisi hukum, dan juga ada kuasa hukum Peggy Setiawan Deolipa Yumara. Kita membahas mengenai dugaan obstruction of justice di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Prof Elsa, kita lanjutkan kembali. Prof Elsa, bukankah pelaku obstruction of justice ini biasanya adalah orang yang memiliki kuasa atau kewenangan, atau bisa jadi tidak harus demikian, Prof Elsa? Ya, tadi kan disampaikan bahwa karena ada hubungan darah sehingga jika dia menghalang-halangi penyidikan sehingga tidak akan pidana. Enggak demikian diartikan. Misalnya menyembunyikan dan hal-hal yang spontanitas. Kalau perencanaan sampai memalsu identitas dari bapaknya maupun memalsu identitas dari anaknya untuk supaya kalau hanya menyembunyikan oke lah, tapi itu kan memalsunya sendiri ada suatu tindak pidana baru dilakukan untuk menyembunyikan. Itu yang saya sampaikan. Kalau tidak melakukan suatu tindak pidana yang lain, hanya menyembunyikan, membawa lari, itu mungkin mungkin itu bisa dibebaskan karena satu kasih sayang dari keluarganya dan masih ada darah. Tetapi tidak hanya sekedar itu, tetapi melakukan tindak pidana yang lain, yaitu memalsukan suatu identitas. Jadi saya tidak sependapat hal itu bahwa itu bisa bebas. Nanti kita lihat aja bagaimana penyidikan, nanti kan yang menentukan bersalah atau tidak bersalah bukan kita, tetapi nanti di persidangan. Nah itu, Baik. Oke. menurut Tanggapan undang-undang Anda, itu Bang Deolipa? ada 2 tindak pidana yang dilakukan. Baik, silakan Bang Deolipa. Ya, kalau dia melakukan pemalsuan identitas, itu kan tergantung niat. Kalau dia niatnya mau kawin lagi, ya monggo kan gitu kan. Tinggal pasalnya pasal tentang identitas. Itu sendiri. Tapi kalau dia dikaitkan dengan obstruction of justice, ya itu nggak bisa masuk. Kenapa? Karena sekali lagi aturan KUHP itu tegas dan lugas. Gitu, nggak bisa kita nanti begini, nggak bisa. Kalau dia misalnya pasal undang-undang ini, monggo dia dikenakan pasal itu. Misalnya pasal pemalsuan identitas. Tapi kita lihat juga tujuannya apa. Tapi kalau dia obstruction of justice, yang nggak akan bisa masuk. Sekali lagi, pasal ini pasal tegas dan lugas. KUHP pasal 221 ayat 2. Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seseorang, keluarga, saudara, atau semenda garis lurus, dan seterusnya. Jadi aturan di atas tidak berlaku. Artinya apa? Aturan obstruction of justice yang diatur dalam pasal 221 ayat 1 itu tidak berlaku. Jadi tegas. Jadi jangan kita lagi berandai-andai nanti begini, nanti kita lihat di pengadilan. Gak bisa. Hukum itu harus tegas dan lugas. Karena ditulis tegas dan lugas. Kecuali ini andai kata. Kecuali ada andai kata begini-begini, baru begini-begini. Nah, baru kita berandai-andai. Tapi kan ini tidak. Aturannya begitu kok. Memaksa dan tegas. Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan. Nah, kan tidak berlaku. Kalau tidak berlaku, tidak berlaku. Jadi orang tua tidak berlaku. Dikenakan obstruction of justice. Begitu. Tapi kalau dia dikenakan pasal lain, misalnya pemalsuan identitas, ya itu tuh tergantung niat dan kepentingannya dan tujuannya apa. Dia bikin identitas, kalau nggak dipergunakan juga pemalsuan identitas. Kalau nggak dipergunakan juga nggak punya dampak apa-apa. Prof Elsa, ini pasal 221 KUHP tidak berlaku untuk orang tua terkena dugaan obstruction of justice ini, apalagi niat memalsukan identitas untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini untuk menikah lagi, tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina. Kan bukan itu saja ya, bukan itu saja untuk nikah dua apa segala rupa, tetapi kan ada juga pernyataan dari bapaknya Peggy, kita lihat di TV ya, di wawancara dia mengatakan bukan soal itu, dia juga mengganti nama dari Peggy menggunakan nama adiknya itu. Jadi
Jadi ada dua hal yang dia lakukan, yaitu membuat dua nama dirinya sendiri dan juga untuk anaknya. Jadi kalau hanya diituin aja ya, tapi kan semua perbuatan itu tujuannya ada. Karena itulah nanti digali secara dalam pemeriksaannya oleh penyidik di Polda Jabar. Baik, Prof. Elsa, kemudian setelah adanya kepemilikan identitas ganda ini, ayah Peggy kemudian berpotensi menjadi tersangka. Ya, kita lihat nantinya dari hasil gelar dari penyidik, dari gelar di Polda Jabar ya. Tapi kan bukan dua saja. Ya, bagaimana dia ingin mengelabui atau menghilangkan jejak untuk mengamankan anaknya. Tetapi bukan kalau hanya dia saja yang dia rubah untuk kawin, mungkin tidak ada kaitannya ya terlalu itu. Tetapi kan bukan itu saja, dia juga mengganti nama anaknya yang secara telah diumumkan oleh Polda Jabar bahwa telah menjadi buron. Itu Baik. bukannya dia mengklarifikasi, datang kepada Polda Jabar untuk menyatakan anak saya tidak bersalah dan ini, tetapi malah dia merubah nama anak itu menjadi Robi, yang dia itu saya baca dan lihat sendiri ucapan keterangan dari bapaknya Peggy yang mengatakan bahwa saya rubah nama anak itu menggunakan nama adiknya. Itu jadi nggak tahu kalau mau dicabut kata-kata itu, tapi kan se-Indonesia sudah mendengar keterangan Bang dari Deolipa, Bapak itu. lalu bagaimana jika kemudian seandainya ayah Peggy dijadikan tersangka dan ini memberatkan Peggy Setiawan dalam kasus ini? Ya, ayah Peggy dijadikan tersangka dalam kasus obstruction of justice misalnya begitu kan, maksudnya kan? Dan juga pemalsuan identitas. Iya, kalau pemalsuan identitas tergantung kepentingan dan niatnya. Siapa yang dirugikan? Apakah istri mudanya, apakah istri tuanya? Nanti mereka melaporkan itu. Dan kapan kejadiannya? Kalau kejadiannya tahun 2016 ya kita lihat Dukcapil undang-undangnya kapan berlakunya, kan begitu kan. Terus siapa nanti yang melaporkan adanya dugaan itu? Kalau orang sakit hati, misalnya penyidik sakit hati, bikin aja laporan pidana dia karena dua identitas palsu misalnya kan, dia bisa juga. Tapi itu kan nggak ada kaitannya sama perkara, sama sekali nggak ada kaitannya. Buat apa kita ngejar-ngejar perkara yang nggak ada kaitannya? Wong yang identitas ganda juga banyak. Saya aja kalau bisa identitas ganda tuh pengen kawin lagi. Tapi ya sudah, kita nggak punya niat itu kan. Tapi mungkin dia juga punya kepentingan seperti itu. Tapi nggak ada kaitannya dengan perkaranya Peggy. Kalaupun ada kaitannya pun, yaitu obstruction of justice, tetap diputus oleh pasal 221 ayat 2. Otomatis tegas, itu aja selesai. Jadi nggak bisa di ini. Kecuali polisi mau cari-cari perkara buat si Peggy. Gitu buat ayahnya Peggy. Dan kita tapi sayang, nggak ada gunanya begitu-begitu. Ya, pokok perkaranya aja. Ini perkara kan udah salah dari awal. Salah siapa? Ya salah penyidikannya. Kalau menurut saya sih, sampai ngaco begini hasilnya. Tanya aja sama Kapolri. Sama juga, pikirannya begitu, sama kayak kita. Baik, terima kasih Bang Deolipa Yumara, kuasa hukum Peggy Setiawan, dan juga Profesor Elsa Syarif, praktisi hukum. Kita nantikan bersama perkembangan penanganan kasus ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Satgas Pemberantasan Judi Online berkoordinasi dengan TNI Polri untuk mengerahkan Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam pemantauan secara langsung pelaku judi online yang hendak melakukan top up di minimarket. Hal ini dikatakan oleh Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online sekaligus Menko Polhukam Hadi Cahyanto dalam acara Funwalk di lapangan Bayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Hadi menyebut dirinya akan terus berkoordinasi dengan TNI Polri untuk memantau masyarakat secara langsung dari lapisan terbawah. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa jajarannya sudah melakukan pemantauan dan akan terus melakukan evaluasi demi pemberantasan judi online yang lebih efektif. Nanti supaya yang paling bersentuhan ke masyarakat kan Babinsa dengan Babin Kamtibmas.
Nanti kita brief mereka bagaimana caranya menjelaskan kepada masyarakat tentang judi online dan pinjol. Dari anggota Bapak sendiri untuk memberikan sosialisasi agar tidak Udah, kita sudah jalan. Makanya ini kita evaluasi terus supaya kita lebih efektif penyampaiannya. Pemirsa, polisi menggeledah ulang kamar indekos musisi Virgon di Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk mencari bukti lain terkait kepemilikan narkoba jenis sabu. Virgon dan teman wanitanya ikut dihadirkan saat penggeledahan. Polisi menggeledah ulang kamar indekos penyanyi Virgon di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggeledahan ulang untuk mencari barang bukti lain terkait kepemilikan narkoba jenis sabu. Saat penggeledahan, Virgon dan teman wanitanya ikut dihadirkan. Namun tidak ada barang bukti baru yang ditemukan. Polisi kini telah mengantongi identitas pemasok narkoba kepada Virgon. Perkembangan kasusnya sampai saat ini masih terus dalam proses pemeriksaan dan kami juga sudah melakukan penggeledahan ulang di TKP di kosan saudara VTP. Tidak ada barang bukti lain yang kami temukan selain barang bukti yang awal kami temukan di TKP, yaitu narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu. Selanjutnya juga kami sudah mengantongi identitas yang memberikan narkotika jenis sabu ke saudara VTP dan saudara PA, dan saat ini kami sedang melakukan pengejaran. Kami mohon agar orang tersebut dapat kami amankan dan kami bisa mengembangkan kasus ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, seluruh rangkaian Puncak Haji 2024 telah selesai. Jemaah haji dari Indonesia secara bertahap bersiap untuk kembali ke tanah air. Tapi tidak lengkap rasanya kembali tanpa berburu oleh-oleh khas Tanah Suci. Dan berikut liputannya. Pemirsa, informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebelum kembali ke tanah air, jemaah tak lupa membeli oleh-oleh untuk keluarga tercinta. Toko oleh-oleh di sekitar Masjid Nabawi, Kota Madinah diserbu pembeli. Pembeli bisa mengeksplorasi toko yang menawarkan oleh-oleh seharga 1 hingga 2 rial. Ada juga toko-toko yang menjual makanan seperti kurma, coklat, aneka kacang-kacangan, berbagai macam bentuk tasbih, hingga perlengkapan sholat. Semua lengkap bisa ditemukan pada toko oleh-oleh terjangkau ini. Ini belanja untuk suami dan anak-anak, sama untuk cucu, untuk cucu juga, harga 2 rial. 2 rial. Ini lagi. Bagus. Bagus ya Bu ya? Banyak juga Bu? Rencana mau beli lagi nggak Bu?